Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Ini adalah program baru dari Insight Chamber. Saya akan sangat fokus ya memberikan rangkuman-rangkuman untuk persiapan SBMPTN atau persiapan tes-tes yang lain ya. Intinya akan saya bahas detail per bab nanti. Kita mulai dari eksponensial ya. Ini nanti akan saya bagi menjadi 10 lesson, mulai dari konsep, contoh soal ya, pengenalan pola, contoh soal lagi, bentuk akar A plus B plus minus 2 akar AB, terus kemudian nanti akan ada contoh soal lagi, ada persamaan eksponen, contoh soal lagi, pertidaksamaan eksponen, contoh soal lagi. Jadi kita akan fokus ya, kita mulai dari ini ya yang pertama ya, eksponen dulu. Kita akan bahas rumus-rumus yang terkait di eksponensial itu apa saja ya. Jadi eksponen ya, kalau rumus dasarnya adalah x pangkat n ya, ini kita sebut sebagai eksponen. Nah, ini kita sebut sebagai basis atau pokok ya kan, dan atasnya atau pangkatnya ini sebagai eksponen atau pangkatnya ya. Yang lapar itu dengar suara bakso lewat enggak? Oke, rumusnya yang pertama ya. Jadi eksponensial ya, rumus yang pertama, kita kalau punya A pangkat N itu sebenarnya apa sih? Ya, A dikali A dikali A dikali A terus sampai sebanyak N kali. Itu adalah A pangkat N. Ya. Nah, ini rumus paling basic dari eksponensial. Jadi intinya eksponensial adalah perkalian berulang ya, sebanyak N kali. Kemudian nomor 2, A pangkat N kalau dikalikan dengan A pangkat M itu akan menjadi A pangkat N ditambah N ya. Jadi seolah-olah pangkatnya ini ditambah. Nah, buktinya misalnya saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ini adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Nah, total 2 kalinya dikali berapa kali? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadilah 2 pangkat 5. Begitu juga dengan A pangkat N dibagi A pangkat M di sini ya. Ini akan menjadi A pangkat N dikurangi M. Yang atas ini positif, yang bawah ini negatif ya. Jadi A pangkat N dikurangi M. Nah, misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali toh. Nah, 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau kita coret habis tinggal 1 toh. 1 ini kita bisa menuliskan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 pangkatnya boleh tidak dituliskan. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini yang rumus keempat, A kalau dipangkatkan N terus dipangkatkan lagi M, ini akan menjadi A pangkat N ditambah M, dikali M, maaf ya. Jadi 2 misalnya pangkat 3 dikuadratkan, dipangkatkan 2, ini adalah 2-nya 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali akhirnya ya kan. Di sini 2-nya 3 kali, di sini 3 kali, 2 kali 3 adalah 6 ya. Jadi 2 pangkat 3 ini kan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2-nya itu dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang rumus kelima, kalau ada A kali B dalam kurung di pangkat M, ini adalah A pangkat M kali B pangkat M. Jadi 2 kali 3 kalau dikuadratkan ini akan menjadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Menjadi 2 kali 2 dikali 3 kali 3. Ya, akan menjadi 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Ya. Dengan syarat ya. Yang bawah yang ada syaratnya, maaf. Nomor 5 ini ada syaratnya. Ya, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, ini ya, ini adalah
rumus yang keenam. Masih ada, masih rumus ketujuh. Ya, kita perhatikan di sini ada rumus ketujuh. Ya, rumus ketujuh. Jangan khawatir, ini banyak rumusnya ya. Rumus ketujuh ini A dibagi B, ya, dipangkatkan N akan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya, nah ini buktinya. Misalnya 4/5 dipangkatkan 3, ya 4/5 dikali 4/5 dikali 4/5. Ini akan 4 kali 4 kali 4 dibagi 5 kali 5 kali 5. Jadi 4-nya ini pangkat 3, 5-nya juga pangkat 3. Oke, rumus berikutnya ke-8. Kalau saya punya A pangkat N dibagi A pangkat M dipangkatkan P, masing-masing pangkatnya dikalikan P, seperti ini. Jadi akan menjadi A pangkat N kali P, B pangkat M kali P. Misalnya lagi, saya punya 2 pangkat 3, ya. 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dikuadratkan. Ini akan menjadi 2 kali 2 kali 2 toh. Ini akan menjadi 3 kali 3, ya. Dikalikan hal yang sama. Nah, 2-nya nanti ada 6 kalau kita hitung. 3-nya ada 4. Nah, menjadi seperti ini. Lanjut. Nah, ini ke 9 sekarang. 1 per A pangkat N. Wih, baksonya lewat lagi. Wah, ini menggoda. Ya, A pangkat M 1 dibagi A pangkat M menjadi pangkat N, ya, menjadi A dipangkat min N. Jadi seper, ya, bagian penyebut, ya. Ini kalau dipangkatkan ini akan menjadi pembilang tapi negatif. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau 1 dibagi A pangkat min N ini akan menjadi pangkat N. Intinya kalau dirubah, ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tandanya berubah. Yang plus menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Masih ada lagi rumusnya. Nah, ini semua rumus saya kumpulkan, ya, untuk saya sampaikan biar komplit. Nah, sekarang kita punya, di sini kalau saya punya minus A dipangkatkan N, ini lihat-lihat N-nya. Jadi ini akan menjadi A pangkat N atau minus A pangkat N, tergantung N-nya. Menjadi A pangkat N, ya, untuk kalau N-nya genap. Dan menjadi A minus A pangkat N kalau N-nya ganjil. Ini penting juga untuk diperhatikan, ya. Kita geser lagi sekarang. Wah, ini contoh soal yang cukup bagus juga ini. Rumus yang sering kita butuhkan. Nah, ini akar A pangkat M, akar N, ya, kita bacanya akar N dari A pangkat M. Nah, pangkatnya ini tetap pangkat. Nah, yang ada di akar, tanda akar ini menjadi pernya. Ya, misalnya akar A ini sebenarnya adalah, kalau nggak ada tandanya seperti ini artinya defaultnya itu angka 2. Jadi akar dari A ini akan menjadi A pangkat setengah, gitu loh, ya. Oke. Kalau ini N, ya berarti A pangkat 1 per N, ya kan? Oke, lagi. Rumusnya banyak. Oke, di sini saya punya rumus ke-12. Nah, ini rumus pengembangan, ya. Jadi kalau A pangkat P di dalam akar N, ya, di dalam akar M. Nah, ini M dan M-nya ini bisa kita kalikan. Jadi M kali N akar A akar P. Nah, berikutnya kita gunakan rumus yang sudah kita miliki di atas seperti ini, ya. Ini akan menjadi A pangkat, ya, P dibagi M kali N, seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang ke-13 sekarang. Kalau saya punya A per B pangkat 1, ya. Nah, ini pembilang dan penyebutnya ini seolah-olah bisa dibalik, ya. Jadi A per B pangkat min 1 ini akan menjadi B pangkat A. Dan ini adalah grafik. Ya, grafik ini sering muncul juga sekarang, ya. Jadi grafik dari di sini Y pangkat, ya, Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 0, grafik khasnya itu seperti ini. Nanti kita akan bahas juga tentang grafik ini, ya. Kemudian kalau di sini Y sama dengan A pangkat
eh, X juga dengan catatan A itu antara 0 sampai 1, ya misalnya setengah atau berapa, grafiknya seperti ini. Nah, ini kalau A-nya lebih besar dari 1. Ya, grafik khasnya seperti ini ya. Grafik khasnya seperti ini. Dan saat X-nya sama dengan 0 selalu, X-nya sama dengan 0, Y-nya mesti 1. Di sini selalu seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan kenal asimtot dan definit positif juga. Ya, artinya bentuk yang seperti ini akan memiliki asimtot. Ya, dan bentuk seperti ini Y sama dengan A pangkat X ini definit positif, selalu positif, tidak ada ceritanya bentuk seperti ini negatif, tidak ada, ya selalu positif. Oke, kita akhiri sesi ini dengan contoh soal, ya kan? Oke, contoh soal yang pertama, ya, misalnya dalam bentuk pangkat positif kita ingin menyatakan ya persoalan ini dalam bentuk akar positif, ya. Jadi ini kan bentuknya atau bentuk pangkat positif ini pangkatnya negatif semua. Ya, kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ya, di sini adalah optionnya seperti biasa dari A sampai E. Ya, nah, kita kerjakan sekarang. Rumus yang kita pakai adalah ya rumus ke-13. Jadi rumus yang ini rumus yang ke-13 sudah saya nomori rumus yang ini ya. Nah, ini nomor ke-13. Oke. Mana pensilnya? Bolpennya. Dengan rumus ini maka ya A pangkat min 1, Y pangkat min 1 ini menjadi seper. Ya, seper. Ya, jadi X pangkat min 1 ini adalah 1 per X. Ya. Y pangkat min 1 adalah 1 per Y. Ya, kemudian ini sama. Plus minusnya tetap ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, ini kita geser ke atas. Nah, ini kita kemudian samakan penyebutnya. Yang atas saya kalikan X, yang bawah saya kalikan X. Ya, maaf, keliru. Di sini agar sama penyebutnya, yang atas saya kalikan Y, yang bawah saya kalikan Y, yang ini yang atas saya kalikan X, yang bawah saya kalikan X. Biar menjadi penyebutnya nanti XY, seperti ini. Ya, 1 kali Y adalah Y, ya, ini XY. Ini 1 kali X adalah X, ini kali X menjadi XY. Hal yang sama kita lakukan di sini juga. Plus minusnya tetap ya, tidak pengaruh. Kita lanjutkan. Geser sedikit. Nah, kemudian kita akan jumlahkan biasa. Di sini Y dikurangi X toh, di sini Y dikurangi X. Di sini Y plus X, di sini Y plus X. Ya, kalau penyebutnya sudah sama ya penyebutnya nggak usah diapa-apain toh. Nah, ini sudah sejak lama kita pelajari kalau yang itu. Ini geser sedikit. Ya, maka ini akan kita rubah. Di sini kita kan punya rumus seperti ini ya, saya tambahkan. Kalau ada A per B dibagi C per D, ini kan bisa kita rubah menjadi A per B, terus ini dibalik ya. Dibalik menjadi D per C ya. Ini menjadi kali. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu ya akan menjadi seperti ini. Jadi X-nya ini di atas ya, karena ini di bawah ya. Ini posisi di sini seperti posisi D. Ya. Nah, kemudian ini kita coret. Kita coret, setelah kita coret maka dapatlah Y min X per Y plus X. Dan jawabannya adalah C. Ya. Nah, jawabannya yang C ini. Kita lanjutkan ya. Nanti akan ada 3 contoh soal ya sebelum kita akhiri. Soal berikutnya bentuk sederhana. Nah, ini kelihatannya ruwet kan ini. Ya. Nah, bentuk sederhananya seperti apa? Tapi kalau kita sudah masukkan rumus-rumusnya, yang ruwet itu jadi sederhana. Ya. Nah, rumus yang kita pakai itu ini. Ya, di sini A dibagi B per C sama dengan A kali
C per B dibalik ya, sama dengan yang sebelumnya ya, sama dengan yang saya tulis pakai tinta hitam tadi barusan. Ya, itu kasus yang sama, mirip-mirip ya. Kemudian rumus yang kedua yang kita pakai ya, ini rumus nomor 4 ya, jadi sebelumnya tadi saya sudah kasih rumus nomor 4 ya. Nah, ini rumus nomor 4 ini ya. Jadi A kalau dipangkatkan N, dipangkatkan lagi M akan menjadi A pangkat N kali M ya. Dan rumus nomor 13 A per B dipangkatkan min 1 menjadi B per A. Maka bentuk yang sebelumnya tadi ya, mana soalnya tadi, nah bentuk yang ini ya, yang atas yang hitam, yang ini akan kita rubah ya, akan kita rubah menjadi seperti ini ya. Nah seperti ini ya, ini kita balik ya, B nya di atas, A nya di bawah ya. Kemudian ini angka 2 nya dikalikan ke dalam, jadi 2 di sini dikalikan 2/3 ini akan menjadi 4/3 ya kan, 4/3. Terus kemudian ini kalau dikuadratkan seperti itu ya, dikalikan ke dalam seperti ini, enggak kuadrat juga seperti itu. Intinya kalau dipangkat, pangkatan lagi ini dikalikan ya. Ini dikalikan 2 dikali setengah adalah 1. 1 boleh nggak tulis ya. Kemudian yang ini bagi dijadikan kali dengan cara dibalik, A-nya sekarang di atas. A pangkat sepertiga dibagi B pangkat setengah. Oke, kita lanjutkan. Rumus lagi. Nah, ini rumusnya asal hafal rumus aman ini ya. Soal-soal yang main rumus kayak gini. Sekarang rumusnya adalah A pangkat N ya dibagi A pangkat M itu adalah A pangkat N dikali M, dikurangi M ya. Lalu kita urutkan saja ya. Sebentar ini saya rapikan. Nah, biar bisa saya naikkan. Nah, di sini A pangkat M dibagi A pangkat N dibagi A pangkat M yang bawah ini menjadi dikurangi, intinya ya. Kita rapikan, kita cari yang berhubungan dengan A dulu. Kita rapikan yang berhubungan dengan A, ini A, di sini A, di sini A. Kita kumpulkan jadi satu. Jadi A pangkat 4/3 ya di sini. Terus kemudian karena ini di bawah jadi minus A pangkat 2/3 dan ini A pangkat 1/3 jadi di atas. Tetap positif karena posisi di atas. Kemudian B ya, B-nya ini posisi di atas jadi plus ya. Terus kemudian di sini ada B pangkat 1 ya. Kemudian ini B pangkat setengah. B pangkat 1 ini dijadikan, oh ini 2/3 sebenarnya, ini 2/2 ya, 2/2 ini kan 2/2 itu sama dengan 1 juga toh. Nah, di sini kita hitung akhirnya 4/3 dikurangi 2/3 ditambah 1/3 ini akan menjadi 3/3. Kemudian 1/2 ditambah 2/2 dikurangi 1/2 ini kan habis toh, tinggal 1 ini ya. Jadi ini 2/2 itu 1. Nah, pangkat 1 boleh tidak ditulis, akhirnya jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya yang mana tadi? Yang C. Satu lagi soal yang berhubungan dengan teori yang barusan kita bahas ya. Di sini ada A dikurangi B pangkat 3 ya. Terus kemudian dikali A plus B dibagi B min A ya pangkat min 2. Kemudian dikalikan dengan 1 per A plus B pangkat min 3. Ini adalah optionnya. Rumus yang kita pakai rumus nomor 10. Mana rumus nomor 10 tadi? Ya, ini tadi nomor 10 ya. Loh, bukan yang ini. Oh iya benar yang ini. Ya, yang ganjil genep ya. Tadi yang ganjil genep ini ya. Oke, ingat ya. Oke. Jadi di sini minus A pangkat N adalah menjadi A pangkat N. Ya, untuk N-nya genap. Jadi A min B pangkat min 3 ya. Terus di sini
dibalik ya, dibalik. Di sini kan minus ya. Kalau minus ini dibalik menjadi dan dipisah sekalian enggak apa-apa. B min A kuadrat dibagi A plus B kuadrat dikalikan yang ketiga ini ditaruh di atas. Di sini negatif, kalau ditaruh ke atas menjadi positif. Ya, nah, saya geser sedikit biar kelihatan. Oke ya. Kita lanjutkan lagi, kita geser. Kemudian di sini kita masih ditulis apa adanya ya. Terus di sini ya ini A min B, B min A ini adalah minus dari A min B. Nah, ini yang penting kita biar bisa dicoret, biar enak. Jadi B min A itu dirubah menjadi A min B. Dengan di sini minus ya. Kemudian di sini adalah A plus B. Ya, oke. Nah, karena di sini minus dan kita punya minus kalau dikuadratkan itu adalah positif, maka ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Ya, ini aja yang kita perhatikan dulu perubahannya. Oke. Nah, kemudian di sini A min B bentuknya A min B sudah sama, bisa kita jumlahkan. Ya kan? Nah, bisa kita jumlahkan. Terus di sini A plus B, di sini A plus B. Ya, di sini juga kita jadikan satu. Ya, jadi karena ini sama maka A plus B pangkat 3 dikurangi 2 pangkat dari yang sini. Oke. Nah, kemudian A min B pangkat min 1, min 3 tambah 2 kan min 1. Terus di sini A plus B pangkat 1. Ya, 3 dikurangi 2, 1. Nah, karena di sini pangkatnya minus, boleh kita taruh di bawah. Jadi jawabannya yang E. Ya. Yang E ini. A plus B ya dibagi A min B. Oke. Nah, untuk video berikutnya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Kita akan mengenal pola eksponensial kita nanti. Jadi ada pattern-pattern, ada pola-pola tertentu yang penting untuk kita kenali. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Saya tunggu saran-sarannya di di program baru ini, masukan-masukan, saran-saran itu sangat saya butuhkan. Sekali lagi thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.